Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pelindo PT Kemas Ambon tanam 2.500 pohon di Tawiri. PT Pelindo Terminal PT Kemas melalui Pelindo PT Kemas atau TPK Ambon melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dengan menanam 2.500 pohon produktif di negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini mengusung tema terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Sebanyak 2.500 anakan pohon ditanam terdiri dari 4 jenis tanaman produktif, cengkih, palah, durian musangking, dan durian montong. Selain bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, penanaman ini juga diharapkan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal PT Kemas, Widya Swendra, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung pengurangan emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Widya Swendra menjelaskan, secara nasional, Pelindo menargetkan penanaman sekitar 20.000 pohon yang tersebar di berbagai wilayah. Sementara itu, untuk jenis tanaman disesuaikan dengan kearifan lokal Maluku, khususnya cengkih dan pala yang telah lama menjadi komoditas unggulan daerah. Senada dengan itu, Terminal Head TPK Ambon, Yandi Sofyan Hadi menegaskan, program ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi akan diikuti dengan pengawasan berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan, TPK Ambon juga menyediakan sarana pemeliharaan seperti alat pemotong rumput dan obat pengendali hama guna memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal. Di sisi lain, apresiasi disampaikan Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Haikal Baadila. Menurutnya, program pelestarian lingkungan yang diinisiasi Pelindo sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Maluku. Ia menilai kolaborasi ini penting dalam mengatasi persoalan lahan kritis yang cukup luas di wilayah Maluku, khususnya di Kota Ambon. Selain itu juga diingatkan tentang keterlibatan masyarakat negeri Tawiri dalam menjaga dan merawat ribuan bibit yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. PT Kemas, dengan hormat kepada Bapak Anand Cahyadi, waktu dan tempat kami akan meresmikan penanaman pohon. Ada 4 macam tadi, pohon cengkeh, pohon pala, pohon durian montong dan durian masangking di hari ini dengan demikian penanaman 2.500 bibit di Ambon ini adalah satu rangkaian, Mbak. Satu rangkaian dengan program Pelindo secara nasional. Secara nasional ada 20.000 bibit tanaman keras kita tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi yang untuk Pelindo Terminal PT Kemas ini kami pusatkan di Ambon. Karena program tahun 2006 ini kami fokus untuk program TJSL di Indonesia Timur, Pak. Jadi kalau apakah ini sesuai dengan program SDGs itu sangat sesuai. Karena memang penanaman pohon adalah salah satu bidang strategis, Pak. Jadi bidang strategis kami adalah satu lingkungan, 2 UMKM, dan ketiga terkait pendidikan seperti itu. Jadi ini sebagai bentuk komitmen dari rekan-rekan Terminal Ambon, Pak, bahwa Pelindo Ambon di sini selain kami berusaha beroperasi di sini, kami juga ingin bersama-sama masyarakat dan stakeholder semuanya dengan pemerintah bahwa memang kami di sini tidak hanya berusaha, tapi kami ingin tumbuh secara bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat ini, tapi ini di bidang lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Tuhan yang Maha Esa,
dan izinkan kami untuk memimpin doa ini secara Islam, dan mohon bahwa saudara MSI yang kami hormati Jenderal Manager Pelindo tanam 2.500 pohon produktif di Ambon, Pemprov Maluku beri apresiasi. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi langkah PT Pelindo Terminal Petikemas melalui Terminal Petikemas atau TPK Ambon yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dengan menanam 2.500 pohon produktif di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut mengusung tema terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Sebanyak 2.500 bibit pohon yang ditanam terdiri atas cengkih, pala, durian musangking, dan durian montong. Apresiasi pemerintah Provinsi Maluku disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Haikal Baadila. Menurut Haikal, program penghijauan yang diinisiasi Pelindo sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Maluku dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ia menilai penanaman ribuan pohon produktif tidak hanya berkontribusi mengurangi lahan kritis, khususnya di Kota Ambon, tetapi juga berpotensi meningkatkan nilai ekonomi masyarakat Negeri Tawiri melalui hasil tanaman yang memiliki nilai jual. Haikal menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga lingkungan, sehingga dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Ia juga mengajak warga Negeri Tawiri untuk merawat seluruh pohon yang telah ditanam agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sementara itu, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widya Swendra, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengurangan emisi karbon sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan Pelindo secara nasional menargetkan penanaman sekitar 20.000 pohon di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut, Maluku mendapat alokasi sebanyak 2.500 pohon. Menurut Widya Swendra, pemilihan jenis tanaman juga disesuaikan dengan potensi lokal Maluku, khususnya komoditas unggulan seperti cengkih dan pala yang telah lama menjadi identitas daerah. Terminal Head TPK Ambon Yandi Sofyan Hadi menegaskan program penghijauan tersebut tidak berhenti pada seremoni penanaman semata. Pihaknya akan melakukan pemantauan setiap bulan serta evaluasi berkala setiap 3 bulan guna memastikan seluruh tanaman tumbuh dengan baik. Sebagai bentuk dukungan, TPK Ambon juga menyediakan berbagai sarana pemeliharaan seperti alat memotong rumput dan obat pengendali hama untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Maluku dapat terus diperkuat. Penghijauan ini sebagai sumber keberkahan, mencegah bencana banjir dan 3, 2, 1. Dan hari ini merupakan wujud komitmen dari Pelindo untuk juga menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan visi dan misi Pak Gubernur, di mana salah satu misinya adalah pembangunan alam secara berkelanjutan. Upaya ini sekaligus juga bisa mengurangi lahan kritis yang ada, di mana kita ketahui bahwa lahan kritis di Provinsi Maluku, terutama di Kota Ambon juga cukup banyak, dan pemerintah
tidak akan mampu kalau upaya ini dilakukan sendiri, sehingga keterkaitan dukungan dari berbagai pihak sangat diharapkan, dan juga melalui momen ini dapat meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat khususnya warga desa Tawiri supaya dapat menjaga lingkungan, melestarikan hutan, dan kedepannya bahwa tanamlah pohon itu walaupun besok akan kiamat. Terima kasih. Jadikanlah momentum ini sebagai pemantik kesadaran bagi kami semua untuk terus mencintai dan Peti Kemas Ambon. Terima kasih, kami persilakan kepada Informasi lainnya, Tribuners, jurnalis Tribun Ambon latih anak-anak GPM Paso menulis berita, tanamkan budaya literasi sejak dini. Semangat literasi dan keberanian menulis mulai ditanamkan kepada anak-anak SMTPI Jemaat GPM Paso. Hal ini dimulai melalui pojok jurnalistik dalam kegiatan Pekan Kreativitas Anak dan Remaja yang berlangsung di Gedung SD Negeri 1 dan 2 Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Jumat 26 Juni 2026. Pelatihan tersebut dipandu langsung oleh jurnalis Tribun Ambon, Jenderal Louis, yang mengajak peserta pelajar mengenal dunia jurnalistik secara sederhana namun menyenangkan. Kegiatan dimulai pukul 1 siang hingga setengah 4 sore dan diikuti 8 peserta yang mewakili masing-masing sektor di Jemaat GPM Paso, yakni Gemberli Emiliano Hehanusa, Filia Leticia Patiwael, Given Rafaela Latu Papua, Katrina Ferdinandus, Zevania Shiena Agustin Tuhumuri, Daniel Smelki Nuya, Emanuela Matilda Marlin Hursepuni, dan Angelin Christianity Sekewael. Dalam sesi pelatihan, peserta diperkenalkan tahapan dasar membuat sebuah berita, mulai dari mengumpulkan informasi melalui pengamatan, melakukan wawancara, memverifikasi fakta, hingga menyusun naskah menggunakan prinsip 5W+1H. Materi teori disampaikan selama sekitar 1 jam. Setelah itu, seluruh peserta langsung mempraktikkan ilmu yang diperoleh dengan menulis berita hasil pengamatan mereka sendiri. Selama praktik berlangsung, setiap peserta didampingi kakak pengasuh yang membantu mengarahkan proses belajar. Hasil tulisan kemudian dibacakan satu persatu di depan kelas sebelum dievaluasi bersama. Jenderal mengaku bangga melihat keberanian anak-anak menuangkan ide dan pengalaman mereka dalam bentuk tulisan. Ia juga membagikan sejumlah tips sederhana agar kemampuan menulis terus berkembang. Menurutnya, kebiasaan membaca dan menulis harus dilatih setiap hari. Ia pun memberikan pesan motivasi kepada seluruh peserta. Sementara itu, Ketua Komisi Anak, Remaja, dan Katekisasi Jemaat GPM Paso, Elizabeth Apalem, mengatakan pojok jurnalistik sengaja dimasukkan dalam PKAR karena dinilai memiliki peran penting dalam membangun kemampuan komunikasi, literasi, dan kreativitas anak sejak usia dini.
Menurutnya, dari 6 pojok belajar yang diselenggarakan, jurnalistik menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian khusus panitia. Pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan minat anak-anak sekaligus sebagai upaya membekali mereka dengan keterampilan yang berguna di masa depan. Selain pojok jurnalistik, PKAR Jemaat GPM Paso juga menghadirkan 5 pojok belajar lainnya, yakni fotografi, teknologi informasi, public speaking, musik, dan dance. Seluruh kegiatan dirancang untuk mengembangkan kreativitas, bakat, serta kepercayaan diri anak melalui proses belajar yang menyenangkan. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Terbatasnya stok picu kenaikan harga cabai keriting di Pasar Binaya Masohi. Komoditas pasar cabai keriting mengalami kenaikan harga yang signifikan di Pasar Binaya Kota Masohi, Maluku Tengah. Saat ini cabai keriting dipasarkan Rp80.000 per kilo, dari sebelumnya dibanderol standar Rp30 hingga Rp45.000. Kenaikan harga ini rupanya dipicu keterbatasan stok cabai keriting di Pasar Binaya. Demikian disampaikan Mama Ona, salah satu pedagang di Pasar Binaya Masohi, kepada Tribun Ambon, Sabtu 27 Juni 2026. Selain cabai keriting, harga tomat pun ikut merangkak naik, dipasarkan Rp40.000 per kilo. Pemicunya sama, yaitu keterbatasan stok dari distributor. Dengan patokan harga di kalangan pengecer membuat pedagang tidak berani mengambil banyak stok. Walau begitu, dua komoditas itu cukup diminati pembeli. Di satu sisi, kenaikan harga cabai keriting membuat pedagang mengurangi ukuran ikatan cabai. Berbeda dari cabai keriting, cabai rawit terpantau melandai dengan harga pasaran Rp60.000 per kilo. Nanti pas mau tanpa pembahasan bagaimana? Tribuners, informasi dari Masohi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.